Dengan memperhatikan protokol pemerintah dalam memutuskan mata rantai COVID-19, maka dianjurkan untuk tetap di rumah saja. Jangan lupa pakai masker, jaga jarak, hindari kerumunan, dan rutin mencuci tangan. Marilah kita lakukan dengan penuh ketaatan dan kesadaran diri demi kebaikan kita bersama. Dengan begitu, potensi penyebaran COVID-19 dapat berkurang. Nah, anak-anak Parkemit Ebenezer Larantuka, marilah kita tetap setia mengikuti ibadah Par dalam bentuk online di rumah masing-masing. Selamat beribadah, tetap semangat, tetap bersukacita. Tuhan Yesus memberkati.
kita sudah memulai ibadah kita dengan bernyanyi bersama. Sekarang saatnya kita untuk berdoa. Ya, seperti biasa, memenuhi minta. Adik-adik yang di rumah, sikap doa yang benar, pasti adik-adik sudah tahu. Kalau sudah siap, ya mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk penyertaan-Mu kepada kami semua. Terkhusus saat ini Tuhan, kami boleh diizinkan untuk beribadah kepada-Mu. Berkati kiranya ibadah kami ya Tuhan Yesus. Biarlah dari awal tadi, pertengahan sampai akhirnya, semua boleh berjalan seturut dengan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Selamat beribadah. Shalom anak-anak. Sekarang kita akan memasuki pembacaan firman Tuhan. Nah, kalau sudah siap, sebelum kita membacanya, mari kita mempersiapkan diri kita untuk berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, terima kasih karena sampai saat ini Engkau masih melindungi kami dari segala penyakit yang sedang kami hadapi. Tuhan, kini tiba saatnya kami anak-anak-Mu akan membaca dan merenungkan firman. Tuhan, pimpinlah pikiran dan hati kami agar selalu fokus dalam ibadah ini. Inilah doa kami Tuhan. Ampuni segala dosa kami. Hanya di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kita berdoa. Amin. Baik anak-anak, bacaan kita hari ini terambil dari Kisah Para Rasul 9 ayat 1 sampai dengan ayat 18. Saulus bertobat. Sementara itu berkobar-kobar hati Saulus untuk mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan. Ia menghadap imam besar dan meminta surat kuasa daripadanya untuk dibawa kepada majelis-majelis Yahudi di Damsyik, supaya ia menemukan laki-laki atau perempuan yang mengikuti jalan Tuhan. Ia menangkap mereka dan membawa mereka ke Yerusalem. Dalam perjalanannya ke Damsyik, ketika ia sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Ia rebah ke tanah dan kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata kepadanya, "Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku?" Jawab Saulus, "Siapakah engkau, Tuhan?" Katanya, "Akulah Yesus yang kau aniaya itu." Tetapi bangunlah ia dan pergi ke dalam kota. Di sana akan dikatakan kepadamu apa yang harus kau perbuat. Maka termangu-mangulah teman-temannya seperjalanan, karena mereka memang mendengar suara itu, tetapi tidak melihat seorang pun. Saulus bangun dan berdiri, lalu membuka matanya, tetapi ia tidak dapat melihat apa-apa. Mereka harus menuntun dia masuk ke Damsyik. 3 hari lamanya ia tidak dapat melihat, dan 3 hari lamanya ia tidak makan dan minum. Di Damsyik ada seorang murid Tuhan bernama
Ananias. Firman Tuhan kepadanya dalam suatu penglihatan. Ananias jawabnya, "Ini aku, Tuhan." Firman Tuhan, "Marilah, pergilah ke jalan yang bernama Jalan Lurus dan carilah di rumah Yudas seorang dari Tarsus yang bernama Saulus. Ia sekarang berdoa, dan dalam suatu penglihatan ia melihat bahwa seorang bernama Ananias masuk ke dalam dan menumpangkan tangannya ke atasnya supaya ia dapat melihat lagi." Jawab Ananias, "Tuhan, dari banyak orang yang telah dengar tentang orang itu, betapa banyaknya kejahatan yang dilakukannya terhadap orang-orang kudus-Mu di Yerusalem. Dan ia datang kemari dengan kuasa penuh dari imam-imam kepala untuk menangkap semua orang yang memanggil nama-Mu. Tetapi firman Tuhan kepadanya, pergilah, sebab orang ini adalah alat pilihan bagiku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain serta raja-raja dan orang-orang Israel. Aku sendiri akan menunjukkan kepadanya betapa banyak penderitaan yang harus ia tanggung oleh karena namaku." Lalu pergilah Ananias ke situ dan masuk ke rumah itu. Ia menumpangkan tangannya ke atas Saulus, katanya, "Saulus, saudaraku, Tuhan Yesus yang telah menampakkan diri kepadamu di jalan yang engkau lalui, telah menyuruh aku kepadamu, supaya engkau dapat melihat lagi dan penuh dengan Roh Kudus." Dan seketika itu juga seolah-olah selaput gugur dari matanya, sehingga ia dapat melihat lagi. Ia bangun lalu dibaptis. Demikian firman Tuhan. Nah, anak-anakku semua, kita sudah membaca firman Tuhan dan saat ini kita akan dengar cerita firman Tuhan pada pagi hari ini. Ada seorang yang sangat jahat dari pembacaan kita tadi. Dia sangat-sangat membenci orang-orang yang mau mengikut Kristus. Nah, siapakah dia kira-kira? Ya, betul. Dia adalah bernama Saulus. Sebelum kita lanjut ke Saulus, kita dengar dulu siapakah Saulus itu. Saulus, dia dilahirkan di kota Tarsus. Dia adalah keturunan orang Yahudi. Dia juga masuk di dalam ahli-ahli Taurat. Dia seorang pemeluk agama Yahudi yang taat, adik-adik. Tetapi sayang, dia sangat membenci murid-murid Tuhan Yesus. Dia menganiaya orang-orang yang sangat-sangat cinta sama Tuhan Yesus. Dia juga bahkan membunuh orang-orang yang mau mengikut Tuhan Yesus. Nah, suatu hari dia bersama dengan teman-temannya, dia berangkat ke kota Damsyik. Tujuan apa adik-adik ke Damsyik? Tidak lain dan tidak bukan hanya untuk mau menangkap dan membunuh orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Karena saat itu di kota Damsyik terdapat banyak sekali orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, saat itu mereka berangkat dengan mengendarai seekor kuda. Mereka ada beberapa orang berjalan menuju kota Damsyik. Setelah akan tiba memasuki kota Damsyik, tiba-tiba ada sebuah cahaya yang besar sekali. Cahaya yang merupakan yang menyerupai cahaya matahari. Adik-adik pernah lihat matahari? Pasti pernah kan? Pernah tatap matahari? Bagaimana mata? Sakit kan? Silau. Nah, demikian juga Saulus bersama rekan-rekannya.
Mereka kemudian silau melihat cahaya yang besar sekali, cahaya yang terang. Sampai kuda-kuda mereka juga silau. Akhirnya Saulus bersama rekan-rekannya rebah jatuh ke tanah. Dan saat jatuh tiba-tiba ada suara yang mengatakan apa adik-adik? Hai Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Wah, suara siapa itu? Saulus kemudian berkata, siapakah engkau? Tuhan. Lalu suara itu mengatakan, akulah Yesus yang engkau aniaya itu. Sekarang bangunlah dan masuklah ke kota itu. Nah, ternyata suara itu adalah suara Tuhan Yesus. Saat itu adik-adik, Saulus kemudian bangkit. Dia bangun, tapi apa yang terjadi? Saulus tidak bisa melihat. Dia bangun sambil meraba-raba karena semuanya gelap. Nah, untung dia punya teman-teman. Teman-temannya lah yang mengantarkan dia masuk ke kota Damsyik. Di dalam kota Damsyik itu ada seorang murid Tuhan Yesus yang taat. Saat itu dia sementara berdoa. Tiba-tiba di dalam sebuah penglihatan Tuhan berfirman, Ananias, bangunlah dan pergilah doakan Bapak Saulus itu. Ya, adik-adik tahu, kira-kira Ananias mau tidak? Pertama Ananias tidak mau, adik-adik. Karena kenapa? Siapa tidak kenal Saulus? Saulus yang sangat jahat, sangat membenci orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, bagaimana mau Ananias pergi mendoakan orang jahat seperti itu? Tetapi Tuhan Yesus berkata, Saulus sudah bertobat dan dia akan kupakai sebagai alatku untuk memberitakan firman dan juga untuk memberitakan namaku ke semua bangsa-bangsa, raja-raja dan bangsa Israel. Dan saat itu Ananias pun mau. Dia kemudian bangkit dan pergi ke tempat di mana Tuhan menunjukkan tempat itu. Di mana adik-adik? Di sebuah jalan yang bernama Jalan Lurus. Dia pergi ke rumah Bapak Yudas. Nah, di sana dia mendapati Saulus. Bagaimana keadaannya adik-adik? Saulus kelihatan sangat kurus sekali. Karena dia buta sudah 3 hari. Dan di situ juga Saulus tidak pernah makan 3 hari 3 malam. Nah, bagaimana? Adik-adik tahan tidak? 1 hari tidak makan, pasti lapar toh. 2 hari tidak makan, pasti lemah. 3 hari tidak makan, tambah lemah dan badan kurus. Demikian juga yang terjadi kepada Saulus. Nah, setelah tiba, Ananias kemudian langsung berdoa. Dia berdoa dan sambil tumpang tangan di atas kepala Saulus dan mendoakan Saulus. Setelah berdoa, Saulus pun dapat melihat kembali. Dan setelah dia melihat kembali, Saulus kemudian dibaptis. Setelah dibaptis, dia kemudian makan dan minum hingga kekuatannya pulih kembali. Nah, adik-adik semua, seperti Saulus yang Tuhan cari hingga dia bertobat dan mau melaksanakan apa yang Tuhan mau. Demikian juga adik-adik yang ada di rumah. Tuhan Yesus juga menginginkan adik-adik mau bertobat. Bertobat itu yang bagaimana? Meninggalkan segala yang Tuhan larang, segala kejahatan yang pernah kita lakukan. Meninggalkan hal-hal yang lama, masuk dalam kehidupan yang baru. Meninggalkan hal-hal yang jahat, masuk ke dalam perbuatan-perbuatan atau hal-hal yang baik
untuk memuliakan nama Tuhan. Nah, saat ini adik-adik semua, kita masih di dalam bulan profesi, di minggu yang terakhir, yang saat ini profesinya adalah profesi kesehatan. Seperti Saulus yang bertobat dari dosa-dosanya. Nah, di dalam dunia kesehatan juga, kita juga harus meninggalkan kebiasaan lama kita. Misalkan, selama ini kita kalau makan langsung comot sana, comot sini, lupa untuk cuci tangan. Nah, saat ini mari Mam Selmi mengajak semua untuk rajin, rutin mencuci tangan. Karena tangan kita ini penuh dengan kotoran, penuh dengan bakteri. Nah, kalau kita tidak mencuci tangan, kita mengambil makanan, kita makan, perut menjadi sakit. Yang kedua, rajin memakai masker. Awal-awal banyak keluhan bahwa kita bisa sesak nafas karena tidak biasa. Tapi lama-kelamaan pasti akan terbiasa. Dengan memakai masker juga, di saat kita sakit, kita bisa tidak menularkan virus-virus kita kepada orang-orang terdekat kita atau orang-orang di sekeliling kita. Dan kita juga bisa terhindar dari penyakit-penyakit yang ada di sekeliling kita. Yang berikut, jaga jarak. Jauhi kerumunan-kerumunan yang ada. Terus, ini yang sangat sulit dan kebanyakan adik-adik di rumah ada yang malas, yaitu malas makan sayur. Nah, adik-adik yang malas makan sayur, mulai sekarang sudah dengar firman Tuhan. Malas makan sayur, makanlah sayur. Rajin minum air, banyak minum air, nanti tubuh kita dehidrasi. Kalau kita tidak makan sayur juga kita kekurangan vitamin, karena di dalam sayur itu juga bermacam-macam vitamin yang ada. Jangan berpikir bahwa makanan vitamin itu harus memakan daging. Tidak, ikan itu juga ada mengandung omega 3 untuk perkembangan otak kita. Tempe tahu juga, itu juga adalah makanan yang bervitamin. Nah, adik-adik, mari kita masuk ke dalam kehidupan yang baru, kita meninggalkan kehidupan yang lama dengan memelihara pola hidup kita. Demikian Saulus yang mau bertobat, kita juga mau dengan tekun, dengan penuh kesadaran diri, mau melaksanakan semua yang dianjurkan oleh bapak mama kita atau orang-orang kesehatan. Ingat, jangan suka jajan di luar. Makanan yang disediakan oleh mama di rumah itu adalah makanan yang bergizi, makanan yang bersih. Itu yang harus adik-adik konsumsi. Nah, sesuai tema kita dipanggil untuk bertobat. Bertobat, kita memasuki kehidupan yang baru dan kita laksanakan semua itu hanya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Nah, demikianlah cerita kita pada minggu ini. Salam. Untuk aktivitas minggu ini, adik-adik dapat membuat undangan semenarik mungkin. Undangan tersebut berisikan himbauan beribadah atau informasi jam ibadah atau informasi jam sekolah minggu. Setelah adik-adik membuat semenarik mungkin, adik-adik dapat menguploadnya ke Facebook yang beralamatkan Grup Pargemit Ebenezer Larantuka. Selamat berkreasi, Tuhan Yesus memberkati. Baik adik-adik, sekarang kita akan memberikan persembahan kita sebagai ucapan syukur kita kepada Tuhan Yesus. Tapi sebelumnya kita berdoa. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih Tuhan Yesus atas segala berkat penyertaan yang telah Tuhan berikan kepada kami sepanjang minggu ini. Ya Bapa, sebagai ucapan syukur kami akan memberikan persembahan kami yang sudah kami siapkan dari rumah kami masing-masing. Kami mohon Tuhan berkati, biarlah persembahan kami itu boleh berguna bagi pelayanan-Mu di muka bumi ini.
Ampuni dosa dan salah kami Tuhan Yesus. Dengar dan sambut kami. Hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, persembahan yang hidup itu, kami telah berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Adik-adik, sebelum kita tutup ibadah kita pagi ini, Ibu Pendeta akan memimpin kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan berterima kasih kepadamu atas berkat pertolongan Tuhan dalam kehidupan kami sampai hari ini. Terima kasih Tuhan, Engkau memberkati kami. Engkau memberikan kesehatan kepada kami, memberikan waktu kepada kami untuk kami bisa bergabung dalam ibadah par saat ini di rumah masing-masing. Kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang telah kami dengar. Hari ini kami boleh belajar dari kisah pertobatan Saulus. Sebuah kisah pertobatan yang ajaib, pertobatan yang unik dan penuh dengan anugerah, di mana Tuhan dengan kemuliaan-Mu menyatakan diri dalam cahaya terang-Mu untuk memanggil Saulus bertobat dan menjadi rasul. Terima kasih Tuhan, karena Engkau Allah yang memiliki rencana
dan karya penyelamatan yang luar biasa di dalam kehidupan kami. Dengan berbagai cara Engkau terus memanggil kami kepada anugerah-Mu, supaya kami boleh bertobat, meninggalkan cara hidup yang lama, dan kami boleh hidup baru di dalam Tuhan. Karena itu Tuhan, kami bersyukur dan berterima kasih, karena di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, kami dulu hidup dalam kegelapan, tapi kami dipanggil keluar menuju kepada terang-Mu yang ajaib. Di dalam Kristus kami dimampukan untuk meninggalkan kebiasaan-kebiasaan hidup yang lama dan mengenakan cara hidup sebagai manusia baru dengan kebiasaan-kebiasaan yang baru di dalam Kristus. Biarlah Tuhan menolong kami supaya firman Tuhan ini lebih jauh dapat kami terapkan di dalam kehidupan kami sebagai anak-anak Tuhan. Bapa di surga, kami datang kepadamu dan memohon kiranya Allah terus melindungi dan menyertai kami anak-anak-Mu dalam tumbuh kembang kami. Kami merindukan supaya pertumbuhan jasmani dan rohani kami berimbang, sehingga makin hari kami makin dikasihi Tuhan dan makin dikasihi manusia. Kami rindu sebagai anak-anak Tuhan, kami juga boleh bertumbuh dan hidup sebagai anak-anak Tuhan yang mencintai kebersihan. Karena Allah kami adalah Allah yang bersih. Allah kami di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus sangat mencintai anak-anak yang menjaga kebersihan, yang menjaga kesehatannya agar tetap sehat, supaya bisa bertumbuh dari hari ke hari dan semakin berlimpah anugerah Tuhan. Dan karena itu mampukan kami dengan segala kekuatan yang Tuhan anugerahkan bagi orang tua kami untuk terus mengasuh, memelihara, mendidik, mengajar, dan membesarkan kami. Tuhan terus pakai mereka supaya kami bertumbuh dalam pengenalan yang benar akan Tuhan. Tuhan juga pakai pengajar PAR, pengurus PAR di dalam melayani kehidupan iman kami, agar semakin hari kami semakin bertumbuh dengan baik dan benar. Pakai semua orang yang mengasihi kami untuk senantiasa menunjuk kepada jalan Tuhan, supaya sebagai anak-anak kami terus belajar untuk mengenal jalan itu dan kami boleh hidup di dalamnya, karena jalan itulah yang mengantarkan kami kepada anugerah-Mu. Bapa di sorga, kami serahkan kehidupan kami di sepanjang minggu ini dalam tangan kasih-Mu. Tuhan sertai kami semua. Tuhan menyertai orang tua kami, kakak adik kami, teman-teman kami. Tuhan menyertai pengajar, kakak-kakak pengurus PAR Jemaat Ebenezer Larantungka. Tuhan sertai kami semua dengan berkat dan anugerah-Mu yang menolong kami untuk kami bisa menjalankan tanggung jawab dan panggilan kami di minggu ini. Inilah doa kami, permohonan kami, dan ucapan syukur kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami datang dan berdoa. Amin. Terimalah oleh-Mu berkat dari Tuhan. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita semua dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita semua.